Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah materi tentang administrasi dalam pengelolaan usaha. Kompetensi dasarnya dari segi pengetahuan menerapkan dokumen administrasi usaha, sedangkan dari segi keterampilan membuat dokumen usaha. Apa sih administrasi usaha itu? Administrasi adalah kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, dan sebagainya. Nah, jadi administrasi usaha itu berarti kegiatan yang berkenaan dengan usaha yang akan kalian kelola. Meliputi catat-mencatat, proses berjalannya usaha kalian, kemudian surat menyuratnya. Nah, itu namanya administrasi usaha. Ciri-ciri administrasi, yang pertama terdapat sekelompok orang, terdapat bentuk kerjasama sekelompok orang, terdapat tujuan yang akan dicapai, terdapat proses kegiatan usaha, dan terdapat aspek kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Fungsi administrasi apa? Fungsinya melengkapi dan menyediakan serta mengelola berbagai buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur. Nah, jadi fungsi administrasi ini sebenarnya bisa membuat atau mengelola setiap dokumen secara sistematis. Jadi alurnya itu sudah rapi kalau kita mengikuti administrasi usaha. Jadi usahanya juga akan berjalan dengan baik, tidak akan berantakan karena sudah mengikuti pedoman administrasi usaha. Selanjutnya, fungsinya mencatat berbagai alat perlengkapan dari perusahaan dan berbagai kegiatan usaha ke dalam buku administrasi. Mengerjakan berbagai buku administrasi dari perusahaan sesuai dengan bentuk, peraturan, dan ketentuan yang berlaku, serta memelihara berbagai buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar. Nah, jadi fungsi administrasi itu tidak hanya untuk melengkapi atau menyediakan, tapi juga sampai dengan ke pemeliharaan dari dokumen-dokumen usaha yang akan kalian kelola. Maksud dan tujuan dari administrasi usaha yang pertama, memonitor berbagai kegiatan dan mengendalikan usaha. Yang kedua, mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan dari usaha yang dijalankan. Yang ketiga, melakukan evaluasi kegiatan usaha. Yang keempat, menyusun berbagai program pengembangan usaha. Yang kelima, menunjukkan adanya bukti kegiatan dari usaha yang dijalankan. Serta yang keenam, mengambil keputusan dalam hal untuk pengembangan dan pengendalian dari usaha yang dijalankan. Ruang lingkup administrasi, yang pertama menghimpun, kemudian mencatat, mengelola, mengirim, dan menyimpan. Selanjutnya ada aspek administrasi dalam pengelolaan usaha. Yang pertama ada perizinan usaha. Nah, perizinan usaha ini kita harus melengkapi dokumen-dokumen untuk mengelola usaha kita sendiri. Yang pertama ada akta pendirian usaha. Kemudian ada surat izin tempat usaha atau situ, surat izin usaha perdagangan atau SIU, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan perizinan usaha lainnya. Bisa dilihat contoh dari akta pendirian usaha. Di sini ada notaris. Kalian bisa lihat contoh dari akta pendirian usaha. Ini dikeluarkan oleh notaris. Ya, ini akta pendirian usaha. Selanjutnya ada surat izin tempat usaha. Bisa kalian lihat bentuknya. Ini dikeluarkan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu. Nah, nama perusahaannya apa, kemudian alamatnya, bidang usahanya di bidang apa, sampai luas ruang usaha harus dicantumkan di surat izin tempat usaha. Ada masa berlakunya juga, bisa kalian lihat. Kemudian surat izin perdagangan. Nah, ini contoh surat izin perdagangan.
Contohnya, sini ada ketentuannya nih, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6. Kemudian ini nomor pokok wajib pajak. Nah, kalau NPWP itu kan ada NPWP perorangan, ada NPWP perusahaan. Nah, kalau mau mengajukan izin usaha, kalian kan pasti harus memiliki NPWP. Nah, NPWP ini atas nama perusahaan kalian, bukan atas nama pribadi kalian ya, atas nama perusahaan. Ada nomor register perusahaan. Nah, ini bentuknya seperti ini, nomor register perusahaan. Kemudian ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi ketika kalian ingin membuka usaha, harus dilihat dulu AMDAL-nya, mempengaruhi nggak sih dengan lingkungan di sekitar tempat usaha kalian. Ini bisa dilihat dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup, agar tidak menyalahgunakan itu ya, lingkungan. Selanjutnya ada surat menyurat, ada surat perkenalan, kemudian ada surat permintaan penawaran, ada surat penawaran, surat pesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, dan surat pengaduan. Nah, ini ada contohnya, kalian bisa lihat, ini contoh surat perkenalan. Kemudian ada contoh surat permintaan penawaran, hal permintaan penawaran. Nah, ini jadi si perusahaan ini melihat iklan di harian Kompas mengenai komputer, kemudian tertarik dan minta dikirimkan brosur. Nah, seperti itu, namanya surat permintaan penawaran. Ini surat penawaran. Jadi ketika kalian membuka usaha, misal di bidang komputer gitu ya, iptek gitu, nah kalian kirim nih surat penawaran ke perusahaan lain. Kalau kalian tuh jual apa aja, misal laptop merek apa, harganya berapa, nah itu harus disertakan. Nah, kalau tidak ada di dalam surat, harga dan nama barangnya kalian bisa taruh di lampiran. Kalau ini surat pesanan ya, bisa dilihat contohnya, surat pesanan. Kemudian surat pemberitahuan pengiriman barang. Nah, ini contoh surat pemberitahuan pengiriman barang. Ada surat pengaduan. Ini surat pengaduan bisa berupa barang. Misal kalian pesan barang, terus barangnya tiba nih di perusahaan kalian, tapi tidak sesuai dengan pesanan kalian. Nah, itu bisa dibuatkan surat pengaduan. Selanjutnya ada pencatatan transaksi barang atau jasa. Ada namanya bukti transaksi internal dan ada bukti transaksi eksternal. Nah, bukti transaksi internal ini dibagi menjadi dua, ada bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Sedangkan eksternal ini ada faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Nah, bisa dilihat ini contoh faktur ya, ini faktur pembelian. Kemudian ini kwitansi, ini mah sudah sering ya kalian lihat kwitansi. Ini contoh nota. Di situ ada banyak barangnya berapa, nama barangnya apa, kemudian harga satuannya, kemudian jumlahnya itu banyaknya dikali harga satuan. Ini nota debit seperti ini contohnya. Kemudian ada nota kredit. Nah, ini ada cek. Nih, cek seperti ini contohnya ya. Bentuknya seperti itu. Kemudian ada pencatatan transaksi. Ada tujuan penyusunan laporan keuangan, syarat penyusunan keuangan, jenis-jenis laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan apa aja tujuannya? Yang pertama, memberikan informasi mengenai keuangan tentu saja, ataupun informasi lainnya tentang sumber ekonomi, kewajiban, dan modal usaha. Yang kedua, memberikan informasi tentang perubahan dalam sumber ekonomi yang disebabkan adanya aktivitas perolehan laba. Nah, dari laporan keuangan, perusahaan bisa mengetahui laba yang diperoleh berapa. Kemudian, memberikan informasi keuangan agar mampu memperkirakan potensi perusahaan dalam memperoleh laba di masa depan.
Yang keempat, memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan dalam memperkirakan potensi untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada syarat penyusunan laporan keuangan. Yang pertama relevan, yang kedua dapat dimengerti, kemudian ada daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Jenis-jenis laporan keuangan ada apa saja? Ada laporan arus kas. Nah, laporan ini menunjukkan adanya aliran uang yang diterima dan digunakan oleh perusahaan dalam satu periode beserta sumber-sumbernya. Yang kedua ada laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dapat dibagi pada suatu periode akuntansi. Yang ketiga ada neraca, daftar yang memperlihatkan sumber daya dari perusahaan dan informasi mengenai asal sumber daya tersebut. Yang keempat, laporan laba rugi, yaitu laporan yang berisi mengenai kemampuan dari perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam satu periode. Kemudian ada pajak. Nah, di dalam sebuah pendirian usaha, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, dalam pajak ini ada yang namanya wajib pajak. Apa sih wajib pajak itu? Wajib pajak itu adalah orang atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan harus melakukan kewajiban perpajakan. Yang kedua ada subjek pajak, orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Yang ketiga objek pajak. Nah, objek pajak ini penghasilan atau hasil yang didapat dari kalian mengelola usaha, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh si wajib pajaknya atau yang diperoleh oleh kalian atau perusahaan yang kalian kelola. Kemudian ada SPT atau surat pemberitahuan. Nah, ini jenis surat yang digunakan untuk melaporkan suatu pembayaran ataupun perhitungan pajak. Selanjutnya ada NPWP yang tadi ya, yang sudah saya berikan contohnya, itu NPWP namanya nomor pokok wajib pajak. Itu bentuknya kartu ya, kartu. Nah, itu namanya tanda pengenalnya, tanda pengenal wajib pajak kalian gitu. Itu namanya NPWP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PKP penghasilan kena pajak. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.